Terima kasih Bapak buat saat ini kami boleh datang berkumpul, kami boleh melakukan pembahasan. Kami ingin membahas hal-hal yang cukup penting dalam kehidupan pengiringan kami kepadamu Tuhan. Seperti hal ibadah, seperti hal yang lain-lain, banyak yang kami ingin diskusikan supaya pengiringan kami adalah pengiringan yang benar, pengiringan yang sejati, penyembahan yang sejati, ibadah yang sejati. Bukan mengikuti aturan manusia, tapi kami melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul, kami bisa datang, kami bisa mendengarkan. Biarlah kami bisa mengikuti pembincangan ini dari awal sampai akhir dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami membuka pertemuan kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Shalom, ketemu lagi dengan kami dalam acara Kakao Community, membangun keluarga di dalam kebenaran. Nah, saat ini kita lagi berbicara mengenai redefinisi ibadah. Oke, Pak Yos, gimana tadi? Kata orang-orang, ikut Tuhan itu nggak ribet. Jadi sekarang kita bikin nggak ribet aja. Jangan pakai redefinisi lah. Jadi bilang aja kita harus memikirkan ulang tentang ibadah. Jadi apa sih pengertian ibadah? Kita harus memahami tentang ibadah, pemahaman, mengulangi atau apa ya? Maksudnya kita merenungkan kembali. Nah, itu mungkin lebih enak. Kita merenungkan kembali tentang ibadah. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah, teman-teman? Ada yang tahu? Kita buka dalam Roma 12 ayat 1. 12 ayat 1. Tapi juga ada yang memakai Ibrani 10 ayat 5. Ya. Sampai sekarang masih pakai semuanya, bahwa dikatakan di situ kita tidak boleh meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Yang kedua, dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 bahwa ibadah yang benar itu adalah mempersembahkan tubuh kita. Sehingga Tuhan itu senang sekali dengan persembahan tubuh kita, dan bukan hanya persembahan tubuh kita, kita menuju kepada apa yang diinginkan Tuhan melalui tubuh kita, yaitu kita harus kudus, harus berkenan, sehingga menjadi sempurna. Itu kan menurut apa yang ada tertulis di Firman Tuhan. Nah, cuma kan keadaannya sekarang yang mau dibicarakan ini kan antara kok sekarang streaming, bukannya datang ke rumah Ibadah. gitu, ya kan? Nah, sedangkan arti ibadah sendiri kan di Alkitab kan tidak seperti itu. Betul. Ya, yang jelas kan kalau saya bilang kepentingannya pasti ada. Satu itu, yang kedua, tapi kalau kita tanya, kita perhadapkan gitu, saya rasa bukan itu jawabannya. Walaupun ada kepentingan itu, pasti jawabannya ada. Ya, kita kembali dah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan kan mengharuskan kita untuk berkumpul, untuk menyembah, beribadah bersama-sama, gitu. Tapi selalu balik lagi, apakah akan selalu juga memakai ayat. Oke, kalau misalnya bilangnya begitu, kenapa cuma segelintir aja yang berani, entah itu gembalanya, entah itu mereka berani, ayo balik lagi, hanya segelintir loh. Balik lagi nih, di zaman teknologi, apalagi sekarang pandemi seperti ini kan, otomatis kan semua streaming, ya kan? Di streaming itu kan kita berkumpul, kelihatan semua. Iya, betul. Ya kan? Enggak kelihatan. Kalau Zoom kelihatan. Iya. Zoom baru berkumpul. Iya. Tapi kalau streaming kan enggak. Nah, apakah Zoom itu menjadi suatu ibadah? Makanya itu. Ya. Apakah itu salah? Yang harus kita renungkan kembali, sebetulnya ibadah itu apa? Ya, supaya kita simpel. Karena ada sebagian yang mengatakan bahwa ibadah itu harus berkumpul, ya kan? Berkumpul di satu tempat, di satu gedung atau di satu lokasi.
lalu bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman, memberikan persembahan dan melakukan berbagai aktivitas di rumah ibadah. Itu definisinya di Indonesia. Bukan definisi Indonesia, pemahaman yang kita selama ini kita Indonesia, ya. pahami. Di Ya kan? Indonesia. Sehingga orang itu Karena akan udah berlaku di Cina. Nggak berlaku di Amerika. Bisa berkumpul-kumpul kayak gitu. Makanya kan ada acara, kalau di luar sana kan ada acara Thanksgiving, di mana tuh semua itu berkumpul. Ya itu ibadah sebenarnya. Tapi lebih, kalau di luar itu lebih sama-sama maksudnya, bukannya ibadah yang kayak kita pikirkan kayak sekarang. Ibadah kita harus kumpul di gereja ini jadi satu. Padahal di dalam gereja pun kita berkumpul belum tentu hatinya pada nyambung semua. Tapi kalau di sana, di luar, kayak acara Thanksgiving gitu, ya kan? Atau pertemuan nih, ya kan, antar keluarga segala macam, ya mereka hatinya bersukaria semua. Beda sama ibadah yang ada di sini gitu. speechless kan? Speechless. Apa? Ya memang kalau kita lihat kenyataan, kita ini kan melihat kenyataan hanya di Indonesia. Sedangkan Tuhan itu bekerja Di mana-mana. Oh, benar nggak? Mana? Benar sekali. Nah. Yang dibilang Pak Adam benar, dibilang Pak Wid juga benar. Nah, Apa mungkin saya yang salah ya? nah, sekarang kalau kita mau seperti tadi redefinisi atau mengulang, ya Merenungkan kembali. kembali bagaimana ibadah. Ibadah itu apa? Merenungkan kembali apakah ibadah itu? Ya gini, Kalau sebenarnya saya kalau pada firman aja sudah. kalau kayak begitu ribet. Ya, sekarang kalau di firman itu kan ibadah itu artinya berkumpul bahas ini itu ya. Itu di firman. Nah, selama ini kan yang kita tahu ibadah datang ke gereja itu. Nah, artinya yang mau itu yang seperti itu apa yang ada di Alkitab itu aja udah. Kalau yang kalau saya ngelihatnya itu yang lagi difokusin itu yang datang ke gereja, bukan yang di firmannya. Sebenarnya itu. Benar. Gitu. Berarti yang datang ke gereja itu hanya tatanan Aturan main. aturan aja yang ada di Gitu. Apakah Indonesia. datang apa streaming? Nah, gitu. Kalau menurut saya ini, tadi saya sudah banyak bicara juga bahwa kalau di gereja kita itu mendengarkan masukan. Nah, yang kreatif sebetulnya charger. ya nge-charge misalnya. Yang harus kreatif itu sebetulnya jemaat. Tapi untuk bisa kreatif, makanya kita mendengarkan dari Bapak Gembala atau rohaniawan yang ada di depan. Itu firmannya apa? Nah, kita harus melakukan itu. Caranya bagaimana? Ya kita membuat. Kalau sekarang banyak kayak sel itu sudah hebat. Ya kan? Sel-sel itu sudah 100% benar. Nah, berarti kalau kita nge-charge kayak kita datang ke suatu tempat ibadah, streaming juga kan kita nge-charge. Ya, Kita mendengarkan kan? nggak apa-apa, nggak masalah. Mau streaming, mau apa, nggak masalah. Iya. Misalnya kayak Bapak tadi bilang, Zoom, walaupun Zoom itu terbatas ya, mungkin cuma berapa orang, 10 orang misalnya Zoom. Itu udah ibadah karena di situ terjadi diskusi, di situ terjadi penggalian firman, ya kan? Yang di dalam katakan firman menyelidiki, belajarnya dari Yesus, menyelidiki firman itu. Tapi bukan kemudian kalau kita datang dalam persekutuannya ya cuma kayak pendeta. Itu bukan seperti itu. Itu hanya di gereja aja setiap minggu kita dengar. Oh, ini Tapi lebih kayak kita sekarang ya. Nah, lebih kayak kita sharing sekarang ya. ini diisi pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, baru kemudian minggu datang lagi. Coba deh, misalnya saya tanya nih, sekarang yang kita lakukan, ya, Ibadah. menurut saudara-saudara ibadah atau bukan? Ibadah. Menurut Pak Iwan ibadah bukan? Ibadah kalau acuan yang Ini jangan kalau ini mah kita bukan kalau acuan A, B, C, D. Menurut Anda ini ibadah bukan? Nah, karena kalau kita bilang ibadah berarti dasarnya apa? Kalau kita bilang bukan ibadah, dasarnya apa? Nah, Coba kalau kita tanya kepada pemirsa, kepada orang-orang yang mendengarkan jemaat, pasti sebagian besar mengatakan ini bukan ibadah. Ibadah itu di gereja, nyanyi-nyanyi,
Masalahnya jemaat yang berpikir Ada seperti yang itu datang nggak ke gereja? Yang kita lakukan Itu. ini Kalau dia berpikir seperti itu, dasar firmannya Ibrani 10 ayat 25 itu kayak kita. Iya, sebenarnya dasar Ibrani 10 ayat 25 itu adalah dasar yang digunakan supaya kita berkumpul. Supaya kita makanya nggak gini. Tadi kan saya bilang ya, yang kita mau tanya ibadah itu yang kayak gimana. Kalau yang kita bicarain ini kan, kalau yang sesuai sama Alkitab itu kan ngumpul kan Pak, ngumpul diskusi apa segala Ya, itu ibadah. betul. Nah, yang kita bahas itu kan bukan yang seperti ini. Kalau saya dengerin, yang ya, kayak apa? Di gereja. datang ke gereja itu. Makanya masukan Itu. saya tadi, kalau ke gereja itu namanya, kalau istilah sekarang kan ibadah raya. Pada saat itu kita tidak bisa mau dua arah. Harus searah. Ya kan? Hanya searah saja. Karena kita mendengar, kita catat, bercoba kita apa yang kita dapatkan itu kita implementasi di dalam kita diskusi. Harus. Ya, makanya kan di sini yang bikin aturannya itu kayak mau gimana gitu loh. Karena aturan yang ada ini sekarang beda sama apa yang ada di Alkitab. Kalau saya dengerin ya ngomong ya. Gitu. Berarti itu balik lagi kayak Om tadi bilang, di mana tuh kayak di zaman Tuhan Yesus bilang tentang pajak, ya kan, koin yang gambar kaisar. Nah itu sama sebenarnya artinya kayak kita ibadah ya peraturan di kita ini di Indonesia, kita ibadah hari Minggu datang di gereja. Tapi di sisi hal ibadah itu ya kayak begini, kita sudah ibadah, setiap kehidupan kita kan juga ibadah. Iya, saya kayak gini aja, kita nolong orang juga ibadah tuh sebenarnya. Iya kan? Ya, Iya. tapi tetap kalau ibadah itu kita tidak bisa meninggalkan firman Tuhan. Terus ada firman Tuhan. Kalau tidak ada basic firmannya itu diskusi. Ya itu maksudnya duniawi itu berbahaya kan. Makanya kenapa saya mengatakan kita harus merenungkan kembali tentang ibadah. Kalau dari kemarin kita suka dengar ikut Tuhan tidak ribet, kita harus simpel. Sebenarnya saya itu berangkat dari kesederhanaan jemaat yang mempunyai kegalauan. Nah, dengan adanya pemahaman tentang ibadah, ya kan? Yang jadi gini. Kan kalau misalnya ada satu tema dibuat A, berarti kan ada dasarnya kenapa tema itu dibuat. Ya. Oke. Nah, dasar dari Koyos itu nimbulin harus ada perenungan ulang itu apa? Iya, dasarnya begini, bahwa ada banyak gereja, ya mungkin saya bilang tidak banyak lah ya saat ini. Ada gereja-gereja yang menyatakan tanda kutip, ayo ibadah. Maksudnya ibadah di situ adalah ayo datang ke gereja. Kamu harus datang ke gereja, ibadah. Ya kan? Nah, dasarnya itu pertanyaannya saya, apakah ibadah itu harus datang ke gereja? Kalau jawabannya ya, itulah aturan firman Tuhan. Berarti ibadah streaming itu salah, dosa, lebih tegasnya dosa. Kalau ibadah harus datang ke gereja, ya, baru itu ibadah, berarti streaming itu dosa, ya kan? Karena ada gereja yang mengatakan, ayo ibadah di situ maksudnya datang ke gereja, oke Pak? Nah, kalau ibadah itu adalah harus datang ke gereja, menyembah Tuhan harus datang ke suatu tempat, ke gereja, oke, dengan firman Tuhan. Ya kan? Kenapa streaming diperbolehkan? Kan itu bukan ibadah dong. Kalau ibadah adalah datang ke gereja. Oke? Nah, dengan kata lain berarti streaming itu dosa karena dia tidak melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan ibadah adalah datang ke gereja. Memang ada firman Pak. Dia memang ada firman. Orang ini yang lagi kita bahas, saya tuh mempertanyakan, emang firman Tuhannya ibadah itu harus datang ke gereja? Kalau jawabannya iya, berarti streaming itu dosa. Paham nggak maksud saya? Tahu. Kalau nggak paham, saya ulang nih. Paham nggak maksudnya? Tahu. Nah, tapi kalau jawabannya tidak, ibadah itu tidak harus datang ke gereja, ya berarti streaming boleh.
Sebenarnya mau datang ke gereja maupun tidak datang ke gereja, streaming itu bukannya dosa atau tidak boleh. Streaming itu hanya bagian kemajuan teknologi di era sekarang. Iya, dosa itu kan tentu karena ada firman Tuhan. Segala sesuatu melanggar perintah Tuhan adalah dosa. Perintah Tuhannya ibadah itu apa? Justru melalui streaming kita nggak pernah tahu, Pak Yos. Nggak tahu. Kita nih sekarang ruang lingkup kita di Pamulang, gereja kita di Pamulang nih, ya kan? Berarti ruang batas kita kan hanya di Pamulang. Begitu ada streaming itu bisa sampai ke ujung dunia dan kita tidak pernah tahu apakah ada orang yang nonton streaming secara bersama-sama. Nah itu juga ibadah. Ada gereja yang menyuruh ibadah itu, ayo ibadah, kamu harus ibadah. Suruh datang. Ibadah itu suruh datang ke gereja, ke suatu tempat berkumpul, menyembah Tuhan bersama-sama dan firman Tuhan. Oke, kita pengertian sederhananya di situ. Sehingga banyak jemaat yang mungkin berpikir ya bahwa oh ya ibadah itu harus ke gereja. Sehingga kalau tidak ke gereja itu belum ibadah rasanya, belum ibadah. Senin sampai Sabtu itu kalau belum kita ke gereja hari Minggu belum ibadah. Kalau hari Minggu itu tidak ke gereja berarti saya belum ibadah. Bapak kemarin ke gereja nggak? Belum. Oh berarti tidak. Bapak kemarin ke gereja nggak? Tidak. Berarti Bapak belum ibadah. Apakah pengertian ini? Itu firman Tuhan yang mengatakan bahwa ibadah itu. Nah, maksud saya kalau jawabannya iya, sesuai Ibrani 10:25 bahwa ibadah adalah pertemuan ibadah, kumpul di suatu tempat, ya. Seperti yang dilakukan agama-agama. Di dalam agama-agama kalau kita perhatikan yang namanya ibadah ya begitu. Kumpul di satu tempat yang ditentukan, terus kita melakukan satu acara ritual, tanda kutip. Oke? Dan that is ibadah. So, sekarang dalam kekristenan apakah begitu firman-Nya? Kalau firman-Nya mengatakan begitu, ibadah adalah kumpul ke suatu tempat, maka saya mengatakan berarti streaming itu dosa karena melanggar perintah Tuhan. Karena perintah Tuhannya ibadah adalah kumpul ke suatu tempat. Oh tidak? Oh, nah kalau tidak, jadi ibadah itu apa? Tadi kan kita udah bahas. Tunggu Pak, tadi kan udah dijelasin ibadah itu artinya luas, ya kan? Nah, seperti itu. Coba kalau Bapak jelasin bagaimana? Kalau saya jelasin begini, mungkin semua gereja itu punya doktrin ibadah atau apa aturan ibadah yang benar, ya kan? Bahwa Roma 12 ayat 1 itu adalah ibadah yang sejati, yaitu persembahan. Dimanapun juga kita ada, kita persembahkan kepada apa? Hanya itu top line tidak. Kalau sudah demikian itulah ibadah yang sejati. Tetapi ibadah yang sejati pun itu memerlukan satu proses dalam kehidupan kita semua. Karena masalah proses hidup ini yang kita harus menjadi sempurna, kata Tuhan itu. Maka di sini banyak yang namanya mungkin rohaniawan yang menerjemahkan keliru. Sudah saya minta mereka ke gereja biar apa? Biar rohaniawan ini yang merubah orang yang tadi dikatakan Pak Yosua. Nah, itu kepentingan. Nah, yang masalah. Bentar, saya katakan dulu. Maksudnya bukan kepentingan juga. Kalau kepentingan pasti ada kepentingan supaya dia mengenal Tuhan. Iya. Nah, udah, nggak usah dikatakan itu. Tapi itu semuanya akan ada kepentingan bagi para rohaniawan supaya dikenalkan Tuhan. Persis sama Tuhan Allah Bapa kita waktu mengeluarkan Israel ke tanah Mesir disuruh apa? Orang Israel suruh ibadah supaya kenal pada Tuhan. Tapi karena berhubung zaman dan itu tergantung orang-orangnya. Orang-orangnya itu adalah rohaniawannya, bagaimana mengarahkannya. Kalau rohaniawan yang ingin kaya, ya caranya akan memakai segala cara supaya orang-orangnya dipelihara selama-lamanya sampai 100 tahun di gereja itu. Nah ini yang kemudian melanggar. Karena waktu kita ibadah, kamu diperkenalkan sama Tuhan, kita kenal sama Tuhan, pekerjaan ibadah kita bukan hanya kumpul, tapi apa? Pergi. Nah itu ibadah itu. Dan ini hampir tidak. Masalahnya cuman harusnya yang di atas mimbar ini itu menerangkan pada semuanya. Jangan kamu pikir ibadah itu cuma di sini. Nah itu terus berkali-kali sampai kita sadar. Kamu harus kan mau ibadah di mana? Nah, gitu. Selasa mau ibadah di mana? Harus gitu. Itu semua. Jadi setiap hari bisa ibadah. Iya,
setiap hari harus ibadah. Ya. Karena akhirnya apa? Oh iya, pekerjaan itu ibadah. Makanya Tuhan bilang apa? Kolose 3 ayat 23. Kalau kamu bekerja, bekerjalah Untuk bukan Tuhan. untuk manusia, Ya, tetapi untuk Tuhan. Nah ini, terus 1 Korintus 10 mengatakan apa? Kalau kamu melakukan baik itu cuma makan, minum, ataupun semua yang kamu lakukan, biarlah kemuliaan. Artinya apa? Menyenangkan Bapa di surga. Karena kita menuju ke sana. Nah kalau itu diterangkan terus-menerus kepada para rohaniawan, pasti berubah. Tapi rohaniawan itu pengennya semua jemaat harus ada di satu gereja ini. Betul di satu gereja, tapi hanya minggu. Setelah itu keluar. Itu tidak pernah ada. Apalagi kalau yang misalnya orang-orang yang kaya-kaya itu kalau bisa disenangkan di dalam gereja sekarang ini. Sehingga tidak pernah ada seperti Tuhan Yesus ngomong. Misalnya orang kaya sulit, sukar masuk surga, tidak pernah. Kemudian siapa yang pengen kekayaan, kamu akan hancur lebur, tidak ada firman-firman ini. Bahkan kamu sudah ngomong tentang Tuhan, tapi Tuhan ngomong enggak kalau orang berbuat jahat. Ya, nah seperti itu jarang bisa kita buat. Maunya supaya diparkir, istilahnya diparkir di gereja terus. Sedangkan kita keluar, kita pakai hub, kita pakai sel, tapi selnya mesti harus diredefinasi. Redefinisi. Ya kan? Kalau bukan definisi. redefinisi itu tadi, kenapa? Karena sama polanya, suruh tetap kita di situ, nggak bisa. Kita kalau ngasih pengajaran harus orang yang diajar nanti menjadi pengajar. Itulah Tuhan Yesus. Tapi ada beberapa gereja, Pak Wid, yang akhirnya melihat hanya membina. Dia tidak mau akhirnya orang ini begitu sudah bertumbuh dia keluar. Nah, tapi malah di-keep terus gitu loh. Nah, itu gimana tuh Pak Wid? Nah, itu makanya kesalahan-kesalahan dari rohaniawan itu tadi. Seperti ibadah yang seharusnya benar. Ayo kamu ke gereja supaya apa? Begitu dibentuk orang Israel itu kemudian tidak di situ aja, kamu ke seluruh dunia. Kasih tahu pada semuanya. Suruh pergi kan? Tidak ada, pergi ya. Pergi. Nah, tapi sekarang kebanyakan orang nggak disuruh pergi, disuruh di situ, di makanya tempat. kan tidak pernah dijelaskan. Suruh kumpul maksudnya. Ya kan? Tidak pernah dijelaskan. Kayak gitu tuh udah pernah kamu tuh harus pergi. Kalau 10 tahun lagi aku hanya melihat kamu, berarti kamu itu tidak ada perubahan. Ada perubahan. Yang perubahan pasti dari segi umur, wajah itu kelihatan tua, tapi rohaninya mimpi terus. Itu harusnya dijelaskan kayak itu. Kamu harus bisa. Orang yang gagal, tidak usah khawatir. Tuhan yang menaruh firman di dalam mulut, tidak jadi gagal. Ya kan? Bagaimana Tuhan bekerja luar biasa pengen, tapi kita semuanya tadi pengennya semuanya dikit. Apalagi waktu konglomerat. Wah, kehilangan konglomerat. Iya, apalagi orang yang banyak duit ya kan? Nah, iya. Nah, Dikit. itu salah berarti ya? Salah. Oke, jangan terlalu. Itu salah. Jadi kesimpulannya. Itu jawaban saya. Jadi kesimpulannya ibadah itu berarti luas kan? Luas. Bukan harus datang kan? Ya kan? Ya. Berarti boleh tuh ibadah secara streaming. Tidak dosa. Maka kalau ada orang yang tidak bisa datang dan tidak mau datang ke gereja untuk berkumpul, ya nggak usah dipaksa-paksa, biarin aja. Tuh. Salah sih. Gimana coba? Salah juga. Salahnya. Salah juga. Makanya sekarang gini, Salahnya Yang benar yang mana? Gini, enggak. Kalau misalnya pesannya seperti itu, artinya ada pesanan. Apa? Pesannya seperti itu sebenarnya salah. Kalau saya ya ngelihatnya bukan seperti itu. Kita nggak bisa bilang orang itu nggak boleh dipaksa apa tidak. Bukan masalah itu. Masalahnya ya gini, kalau dia memang ada dengerin streaming, nah dia mendengarkannya seperti berlaku ibadah apa tidak.
Ya itu balik lagi. Nah, kan Kalau itu ibadah balik luas lagi artinya. ke pribadinya masing-masing. Bahkan bila tidak streaming Kalau pun, semuanya akan dikaitkan begitu ya susah. Kalau Om akhirnya berpikir yang negatif, Nah, ya salah juga. Tapi kalau berpikir oh ya dia kalau pakai ibadah rohaniawan sadar bahwa tadi dikatakan kalau kamu ada live streaming, kamu sambil masak, dengerin, ini HP-nya ditaruh situ kita masak, ya kan? Oh Tuhan, itu bukan ibadah. bukan ibadah. Bukan ibadah. Maksud saya Nah, itu karena seperti itu itu, para gitu. rohaniawannya menghimbau, bukan mendesak-desak, tapi menghimbau. Dengarkan kamu firman, di sini pasti kau dengar. Iya. Iya. Tapi tanpa motivasi, bukan motivasi, kalau mengikut Tuhan bukan motivasi, supaya mereka kenal kebenaran yang sejati. Oh, di dalam Alkitab aja ada positive thinking. Nah, saya tidak pernah ngomong positive thinking, selalu ngomong. Nah memang kalau streaming akhirnya kebanyakan Nah, itu orang itu ibadahnya nggak sungguh-sungguh. betul. Nah itu yang tadi Om maksud. Tetapi sebenarnya streaming itu yang nggak baik, bukannya tidak baik. Baik. Tergantung Kalau dia orangnya. karena gini, ya beda antara kita streaming sama mendengarkan khotbah, itu beda. Ya jelas beda. Beda. Kalau streaming kan artinya di tempat satu dia lagi ngadain satu acara, di tempatnya dia ngikutin acara itu, duduk diam dengarkan. Itu ya artinya dia ada live, dan streaming kan live, ya dengerin, ya kan. Tapi kalau mendengarkan khotbah bisa sambil tiduran, bisa sambil ngapain. Kan orang lagi ngerekam khotbah, oh di downloadnya kapan apa segala kan bisa. Gitu loh, itu benar, itu beda antara berarti streaming kalau kayak gitu bukan ibadah. Kalau dia sambil masak, sambil apa? Ya bukan. Bukan Nah, sekarang saya kasih kenyataan lagi. Misalnya para petugas sound system multimedia ketika sedang ibadah, apa kalian benar-benar duduk diam mendengarkan? Kalau- Wirawiri, tunggu jangan dipotong. Iya. Wirawiri harus begini. Kalau multimedia atau kalau mengeluarkan ini, oh iya, belum lagi kalau macet, ya kan? Saya tanya, kalau misalnya memang ibadah, Saya jawab. ya, kalau misalnya memang ibadah adalah harus streaming terus harus duduk diam begitu kalau sambil masak dan sebagainya. Sekarang apa bedanya dengan para tim multimedia? Jangan karena di dalam gereja Saya sudah tahu. itu. Saya jawab sekarang. Jawab sekarang. Pada usaha. Jangan besok Pak jawab. Ya. Jadi begini, kalau yang namanya pelayanan multimedia itu apa? Konsentrasinya di mana? Ada. Konsentrasinya di mana? Ibadah. Ibadah. Nah, dalam pekerjaan ini ibadahnya dia. Kamu harus jaga supaya jangan rusak, supaya itu dia. Itu Tuhan. Dan itu berarti tetap Jangan ibadah. Sebenarnya gini, sebenarnya gini. Tapi yang dimaksud tadi itu, kalau misalnya sambil masak, oh ya itu bukan ibadah. Sambil masak kenapa Pak? Karena Bagaimana dia dengan satu jam lagi pendeta mau datang Pak. Jadi dia mau masak Pak, Enggak. gitu Pak. Dia mau mendengarkan kata-kata itu sambil masak. Tuhan ngomong dua tuan mustahil. Sekarang apa bedanya Itu. sambil dengerin ibadah sambil otak Matius gitu. 6. Beda, Pak Yos, ya kalau saya ngalamin gini, kita dengerin di kamera itu kita harus ngikutin. Di orang itu kemana-kemana, ya sama seperti orang yang duduk di belakang komputer. Kalau kita misalnya diem aja bengong tegang, Misalnya kayak dia. ayat ini, tadi apaan ya, ayat apaan? Itu salah. Tapi kalau dia fokus, oh mintanya ini, kita inin, gitu. Tapi Itu. intinya Itu ya, yang ini kan. Pak, Yang ini. Nah, Kan itu kan Koyos bilangnya semakin multimedia seru ya. nih, semakin seru nih, semakin intinya seru nih. Pak, intinya ya kan, yang di rumah dengar streaming tidak boleh sambil ngapa-ngapain. Ya. Tapi kalau yang di gereja dengerin khotbah boleh sambil ngapa-ngapain. Kalau Ngapain yang seperti apa dulu? Ya, itu urusan sistem, Nah, urus itu. ini semua. Jadi gini. Sekarang saya tanya yang dilakukan apa? Ngapa-ngapain kan? Nih, Kalau- saya mau jawab nih. kalau- Ya kan ini kan semakin seru nih. Semakin seru kan perdebatan ini kan. Nah, saya mau jawab nih. Ini. Saya mau jawab nih, ya kan pertanyaan Pak Yos. Kalau kita di dalam ibadah, kita melakukan multimedia, merekam sound system, ya kan, segala macam yang akhirnya membuat
kesibukan kita di dalam ibadah itu, kita melakukan Itu untuk pekerjaan apa? itu, Untuk apa? itu bukan ibadah, itu pelayanan kita. Makanya benar, kalau menurut saya, makanya kenapa selagi kita ibadah, kita pelayan nih pagi, ya sorenya kita ibadah lah, duduk diam. Itu yang benar kalau menurut saya. Iya kan? Ya memang benar, memang itu benar. Nah, masalahnya kalau kayak gini kan kemudian berlainan dengan Roma 12 ayat 1, yaitu persembahan. Mau pelayanan, mau worship, mau apapun juga itu bentuknya penghormatan kepada Bapa. Nah kalau Bapa berfirman pada kita ya kita berfirman. Tapi kalau dalam kayak Bapak sukanya pakai apa ini kamera, tidak mungkin loh dengar firman-Nya. Betul tidak? Tidak mungkin karena ada konsentrasi. Nah fokuslah kepada ini, itu ibadah. Tuhan akan memberikan sama dengan mendengar firman-Nya. Karena ini kamu lakukan dengan sungguh-sungguh perhitungan. Apa saja yang kamu lakukan, baik makan, minum, ataupun apa saja, kalau itu semuanya bagi Tuhan Bapa. Nah kalau ini lari lagi ke yang awal. Kalau Pak Yus kan tadi nanya kalau kita ke gereja nih. Memang. Tapi ini Pak Wid itu membuat itu menjadi satu yang luas, gambaran besarnya, ya kan? Dari gambaran besarnya kan baru kita bisa mengambil kesimpulan gambaran kecilnya itu apa saja, ya kan? Saya kasih, masih ada waktu nggak kita? Ya, saya kasih satu lagi nih, ya. Marta dan Maria. Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk. Menurut saudara, yang benar yang mana, yang salah yang mana? Tuhan Yesus mengatakan, Marta, kenapa kamu jealous? Maria sudah mengambil bagiannya yang terbaik. Menurut saudara, mana yang salah, mana yang benar? Apakah Yesus di situ mengatakan bahwa Marta salah dan Maria benar? Atau apa yang mana yang salah? Siapa yang salah? Apa Maria benar duduk di kaki Yesus, Marta terlalu sibuk? Kalau yang saya dengar itu sebenarnya Tuhan Yesus nggak bilang itu salah, itu benar, kan? Dia tidak nyalain orang. Terus Dia cuma bilang biarin kerjain, ini lebih baik mendengarkan saya. Udah itu, tapi dia nggak nyalahin Marta kamu salah. iya, jadi yang lebih baik. Jadi kalau dibilang salah, kan dia bilang mana yang salah, mana yang benar. Yang saya dengar nggak pernah nyebutin dia salah atau dia benar. Tapi yang lebih baik yang mana? Kalau bukan salah, yang lebih baik kan? Yang lebih baik Maria atau Marta? Yang lebih baik pasti Maria. Ya, karena dia duduk dia Marta pun tidak ada masalah. Iya. Tetap saja Tuhan juga berkenan. Kalau gitu, kalau yang lebih baik Maria, ya saya menyarankan sebaiknya sewaktu sedang ibadah saudara jangan ngapa-ngapain. Lebih baik duduk di kaki Yesus, konsentrasi dengerin. Itu fatalistik. Oh iya, kan karena lebih baik, karena kita ambil sesuatu yang garis yang tegas. Ya, jadi supaya Iya. Ini multimedia tidak jalan. Bukan. Gitu. Makanya tadi kalau Pak Yus bilang seperti itu, tadi saya jawab yang tadi. Ya. Pada saat saya melakukan tugas, ya saya pelayanan. Tetapi setelah itu ada ibadah lagi, ya saya ikut duduk diam. Ya, digantikan yang ibadah, yang pelayanan itu kepada anggota lain. Jadi memang sebenarnya hal ibadah ini merupakan Marta pun ibadah. Marta itu iya, sebenarnya begitu sebenarnya. Iya, Marta pun. Cuma kan ini konsepnya kan beda nih. Sekarang artinya gini, bagi pemahaman Koyos, ya artinya kita ini yang di bidang multimedia itu tidak ibadah. Ya kalau pernyataannya Pak Adam tadi, ya kalau lagi artinya gitu. Saya sama, karena persembahan tubuh ini saya kerjakan untuk Tuhan. Betul. Nanti siapa bilang Tuhan tidak ngasih firman kepada kita? Tuhan itu luar biasa. Kalau Anda kerjakan misalnya ini kamera dengan luar biasa, kamu main musik dengan Tuhan, apa bisa dengar itu firman Tuhan kalau main? Maksudnya kalau di hari Minggu ibadah itu Pak Wid, kan ada asupan yang kita terima. Iya kan, seminggu sekali nih, di luar ibadah kita Senin sampai Sabtu. Ya. Harus ada nih yang di recharge nih kalau Anda mau recharge bagus. Ya kan? Bagus mau recharge itu bagus. Bagus banget kalau kamu mau kayak gitu.
Tapi jangan dipikir pekerjaan kamu itu tidak menuai apapun. Iya. Oh iya. Menuai. Kalau itu. Nah, Cuma maksudnya Pak Adam nih. Karena apa? Nanti pengertian firman itu Tuhan akan memberikan. Arahnya gini Pak Win. Gimana caranya? Pak Win. Mungkin pada saat ibadah kayak gini, Iya. Bapak jadi ngerti. Iya. Sedangkan kamu di sana nggak ngerti. Nah itu Tuhan itu arahkan Ini Pak luar Win. biasa Tuhan. Kalau menurut saya ibadah di mana kita itu benar-benar hati kita, pikiran kita fokus Ya memang tertuju kepada Tuhan. lihat itu hormat pada Tuhan. Iya, tetapi pada saat kita melakukan lagi pelayanan, lagi mengerjakan multimedia, itu saya nggak 100% fokus. Ada aja kendala di lapangan. Nah, menurut saya itu bukan ibadah yang sejati, yang sungguh-sungguh. Nah, makanya di situ saya bilang itu pelayanan, sebuah pelayanan. Tetapi tetap kita perlu ibadah yang sungguh-sungguh, yang sejati. Ibadah yang fokus. Di mana ya saya menggantikan, misalnya contoh, oh lu pagi ya gue sore, digantikan, nah saya duduk diam di situ ibadah, gitu. Karena orang-orang yang datang ke gereja pun belum tentu dia ibadah yang benar, belum tentu ibadah yang sejati. Ya. Apalagi sambil Hanya sebuah rutinitas. Apalagi sambil main WA. Apalagi bukannya main WA aja sekarang Pak Yos, tidur. Tidur, nonton. Nah. Itu tapi tidak menyindir saya kan. Perkembangan rohani kita itu justru di dalam kayak gini kita berkembang. Kalau di gereja memang sulit, tapi bagi orang-orang yang sudah ngajar lebih baik datang ke gereja, mendengarkan masukan, itu yang akan diterapkan. Tapi bagi jemaat biasa harus dengan pola seperti ini, bukan pola kita sekarang ini kan cuma dipimpin habis itu tidak ada Udah diskusinya, selesai. itu tidak ada gunanya. Makanya Satu arah berarti ya? saya tanya di umum saya. Sama aja kayak ke gereja udah ya, Sama. kayak kopi itu ya. Satu arah lah. Satu arah. Tadi saya tanya di grup saya, siapa yang grupnya sudah 10 tahun? Saya sudah 12 tahun. Siapa yang baru 5 tahun? Terus kemajuannya apa? Nggak ada sama sekali. Kalau menurut Pak Mas kan, ya aku punya tangan-tangan itu. Waktu pertama kali saya datang, mana aku contoh Mbak. Yang bagus tuh hope-nya apa, komunitasnya. Hope-nya, nama hope ini sebetulnya tujuannya banyak, yaitu untuk supaya apa? Kita mengenal firman, terus bergerak keluar. Kalau cuma hari Minggu, nggak mungkin kita bisa ngerti firman. Jadi maksudnya kalau cuma hari Minggu cuma dengar, di home juga cuma dengar satu Sekarang kalau hari orang, tapi Minggu kita nggak action apa-apa kalian keluar. main musik, mau apa? Ya cuma konsentrasi di musik, jangan macam-macam. Bapak main multimedia, jangan macam-macam, kamu konsentrasi aja. Baru firmannya itu tahu pada saat kita kumpul. Oh, itu harus demikian. Harus senang, dan itu yang Tuhan ngomong pada akhir zaman ini, hendaknya kalian jangan menghindari pertemuan. Artinya Lebih sering lagi pertemuan ini. artinya gini Pak Win. Artinya gini. Begitu ibadah kan lagi ngebahas firman. Ya, Di Hope itu dibahas juga tuh firman itu, right, bukan yang lain. 100%. Kalau yang lain ya percuma. Itu waktu Pak Amos saya tanya, kenapa Pak Amos tidak bisa briefing kepada semuanya yang apa namanya guru-guru atau apa? Bapak Gembala. Koordinator Hope. Koordinatornya briefing. Tapi Pak Gembala bilang, jangan saya Pak. Loh, maksudnya apa materi Bapak ini kemudian kita nurut. Dulu saya sudah, tapi buktinya kan udah biarin itu Pak Win, siapa yang ngomong. Itu Pak Gembala seperti menyesal seperti apa beliau itu sungguh kemarin itu waktu Bilang pamit begitu. ada marah-marah sama bapak itu, ya itu ngomong itu Pak ngomong, saya kepengen Pak Win ini aja yang berangkat, saya tidak tega ngomong nanti dikira saya gimana. Nah itu Mas sebetulnya terserah pada kita, bentuk yuk hope itu. Nah itu koordinatornya yang harus punya kreatif. Berarti ini konsumsi khusus nih gereja kita nih. ini konsumsi khusus. Nah, kita kan sebelumnya pernah ngebahas juga kan. Kata ibadah yang pertama itu adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia ya.
Jadi bukan menurut Alkitab, tapi menurut Kamus Bahasa Indonesia. Perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu ibadah. Luas kan? Benar nggak? Nah, terus ada lagi pengertian menurut Kamus Bahasa Indonesia. Alkitab apa menurut Alkitab? Kayaknya kita perlu pembahasan yang lebih panjang. Mungkin next kita bahas lagi. Tapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti bakti tadi kan pengabdian, berbuat bakti kepada Allah itu ibadah kan? Nah, ternyata dalam dalam kosakata bahasa Indonesia, kebaktian kita kan menyebut ibadah itu kan kebaktian. Makanya pengabdian ya untuk berbuat bakti kepada Allah, yaitu melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bakti. Jadi bakti dengan abdi, ya, berbakti dengan pengabdian, kebaktian dengan pengabdian itu hampir sama. Ya, di situ artinya apa kata bakti itu, pengabdian itu? Yang pertama, tunduk dan hormat atau perbuatan yang menyatakan setia, kasih, hormat dan tunduk. Contohnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, misalnya bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, bakti seorang anak kepada orang tuanya. Jadi itu hormat, tunduk, setia, perbuatan yang menyatakan kasih. Terus yang kedua, kata bakti itu atau abdi, pengabdian artinya adalah memperhambakan diri, ya, setia. Dalam pengertian memperhambakan diri terus tetap setia. Misalnya sebagai tanda bakti kepada nusa dan bangsa, ia berusaha berprestasi sebaik-baiknya. Jadi karena kita menyatakan kesetiaan kita kepada NKRI, kita berbakti kepada Nusantara, ya, itu adalah berarti kita harus berprestasi. Maksud saya ibadah di firman itu yang mana? Iya Pak, maksud saya sebetulnya mau sampai ke situ Pak, cuman waktu kita kan nggak cukup. Lagian supaya Bapak nerangkan tentang bahasa Indonesia, saya mau Alkitabnya Pak. Ya, nanti itu, tapi dalam bahasa Indonesia pemahaman itu cukup penting Pak, bisa memberikan satu ini tadi juga sama. Nah, dalam pelayanan itu ibadah, abudah itu karya atau karya pekerjaan. Iya, jadi orang Islam itu juga ibadah. Jadi dalam Alkitab itu ada dua pengertian itu sama. Ibadah itu adalah pengabdian atau berbuat bakti kepada Allah, dan juga pekerjaan itu ibadah. Jadi pekerjaan kita juga adalah ibadah. Jadi ibadah kita itu adalah dengan melakukan pekerjaan. Nah, salah satu contohnya apa? Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, di situ kan dikatakan Adam dan Hawa ditempatkan di dalam Taman Eden untuk melakukan apa? Untuk mengusahakan taman. Mengusahakan itu artinya apa? Bekerja kan? Nah, kata itu mengusahakan, bekerja itu menggunakan kata dasar yang nanti artinya adalah ibadah, yang diterjemahkan menjadi ibadah avoda itu. Nah, terus kalau mau redefinisi itu gimana? Redefinisi secara aktual ya, realnya kita beribadah, ya kan? Sekarang mau diredefinisi itu bagaimana? Kalau menurut saya redefinisinya ibadah itu adalah segala perbuatan kehidupan kita yang untuk kemuliaan Tuhan. Itu ibadah. Segala sesuatu yang seperti Bapak tadi bilang, segala sesuatu yang kita lakukan bukan seperti untuk manusia, tapi adalah untuk Tuhan. Nah, menurut saya definisinya di situ. Jadi apapun yang kita lakukan selama itu adalah untuk Tuhan, itu adalah ibadah. Nah, nanti dari situ baru kita membuat detail-detailnya. Jadi kalau dihubungkan dengan ibadah yang mau di streaming dan tidak itu redefinisi tadi itu berarti kalau ibadah yang biasa-biasa ini mau dijadikan bagaimana? Enggak dijadikan apa-apa. Kan semua yang kita lakukan, contoh misalnya, contoh Pak, ini yang kita lakukan sekarang ya. Kita lakukan buat apa? Apakah kita cari ketenaran? Kalau kita lakukan ini untuk mencari ketenaran, ya kita bukan ibadah. Tapi kalau kita lakukan ini adalah untuk memuliakan Tuhan, kita berbuat bakti kepada Tuhan, ini ibadah. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ibadah hari Minggu. Ketika kita datang hari Minggu, katanya itu ibadah, kebaktian. Tapi yang kita lakukan di gereja ibadah, kita cari nama, kita meninggikan diri, kita hanya untuk store muka, memperlihatkan kepada orang, nih gua hadir ya, orang beragama. Itu bukan ibadah, sekalipun lo duduk diam dengerin firman Tuhan.
tapi hati lo, motivasi lo, sikap lo yang tadi terakhir menyembah Allah yang benar dengan cara yang benar, tapi dengan sikap yang salah. Menurut saya itu bukan ibadah, karena dia melakukan itu bukan untuk Tuhan, untuk dirinya sendiri. Kira-kira Itu menurut saya. Kalau menurut kita, misalnya kita sesuai, kita kan di dalam gereja kita nih, ya. Apa yang harus kita kerjakan dalam gereja kita? Yang harus kita kerjakan adalah kita harus menjadi murid Kristus. Karena ketika kita menjadi murid Kristus, di situ kita belajar apa sih yang dikatakan, ya, yang diperintahkan, yang diajarkan, yang diminta oleh Allah Bapa melalui di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Coba kita pelajari di situ. Oke, nah semuanya sekarang kan yang pimpin ini kan termasuk ya, kalau Pak Iwan belum masuk ya? Udah masuk. Belum masuk di ini. Masuk, dia koordinator apa? Multimedia. Apa kemarin bilang di Ini saya bicara soal bicara soal hukum. Nah, kalau Bapak sebagai pionirnya, Bapak juga Bapak lah yang sekarang harus mengerti. Karena apa? Tidak mudah memberikan kepada pengertian seperti ini terus Pak Pendeta yang ngasih. Kasihan Pak Pendeta. Kita yang harus bergerak. Iya. Yang benar begini, tapi berani nggak kita menerobos yang sudah memang jadi kebiasaan, sudah jadi baku, sudah jadi baku. Sehingga apa? Orang yang terus terang aja, orang yang tidak bisa mengerti firman aja suruh bagi firman. Nah itu kan repot. Karena kita ini diminta untuk menyelidiki firman, kemudian kita bisa menyimpulkan ini bawa kita ke gereja. Kita akhiri kita dengan doa mengucap syukur Bapa kami dalam surga. Terima kasih kami sudah melakukan perbincangan mengenai ibadah, dan saat ini kami mau datang kepadamu, ampuni jika kami memiliki motivasi, sikap, pemahaman yang salah mengenai ibadah Tuhan. Namun kami mau kembali kepadamu bahwa segala sesuatu yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan, itu sebetulnya adalah ibadah yang sejati Tuhan, di mana kami mempersembahkan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami, segala pikiran, segenap daya kami Tuhan, untuk Tuhan. Itu adalah ibadah. Tuhan, kami mau apapun yang kami lakukan, khususnya ketika kami berkumpul di dalam gereja untuk menyembah Tuhan.